Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Saya masih ditemani rekan setia saya, jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Siap, Boy. Sehat, Bung? Ya, harus sehat. Iya. Kaki agak kena tekel kemarin. Oh gitu. Jangan macet menuju Nusantara TV, agak PR Agak juga biasa, ya. itu dia. Tapi tepat waktu, Bung. Iya, pas ya, waktunya ya. Gitu kan. Itu dia. Oke, Bung Ropan, kita punya tamu istimewa. Woi, Sudah lama sekali lama nggak ketemu ya. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun kita Dulu akhirnya ketemu juga. Kita di pinggir lapangan meliput, Lihat dia main, meliuk-liuk, meliuk-liuk dia kan dari kiri tuh, Bung. Iya. Kasih umpan ke tengah, lalu ada BP nanduk. Iya. Nah, Udah. kita perkenalkan kepada mereka juga yang belum kenal mungkin. Tapi kalau di era-era kita pasti tahu lah. Pasti tahu. Pasti orang Ya tahu kan? banyak. Wingback kiri kita, Iya. Errol Ibas. Wih. Apa Selamat kabar, Bung? malam. Baik, kakak. Hormat kakak. Sudah lama tidak ketemu. Sehat. Oh, sehat selalu ya. Kelihatan dari shape bodinya masih terjaga, Masih Bung terjaga. Roman, ya kan? Iya. Masih Iya kan? terjaga. Masih melatih juga. Kadang-kadang kan main bola Ikut-ikut teman-teman kita jogging tuh- lah. Ya. Iya, sudah melebar. Udah melebar toh. Tapi kakek Errol kita lihat masih bagus kan badan. Berarti masih main bola ini. Masih. Masih 45 tapi kakak. Oh. Iya. Masih namanya fun ya. Fun Masih game, fun fun game game. mestinya. Iya. Oke, kakek Errol dan Siap. juga Bung Ropan dan juga Sportmania dimanapun Anda berada, kita membahas tentang timnas lagi nih, Bung. Ya, Ya, betul. semakin mendekat. Betul. Semakin mendekat di tanggal 5 puncaknya nanti. Nah, apakah semua pemain sudah berkumpul di Bali? Kita belum tahu. Bung Ropan mungkin ada bocoran sedikit? Belum semua yang ada sana ya, paling di awal-awal kan kita tahu bersama ada Marcelino, udah ada Ya, duluan ya. ya duluan kan Asnawi, banyak yang ingin mengatakan ketika Elkan Baget datang dia akan diambil, tapi ternyata tidak ya, tidak diambil. Nah terakhir tadi hari ini tuh oleh Romani tiba, sebelumnya juga kemarin itu ya sudah datang Ivar Jenner. Oke. Udah ada di sana. Memang belum semua karena kompetisi kan baru berakhir tanggal 25 ya. Yang ada di Eropa yang itu. Jadi saya pikir termasuk dengan Liga 1 juga, Boy. Ya. Banyak yang selesai juga hari ini. Ya. Dan menarik tadi baru selesai Borneo sudah menyelesaikan pertandingan. Ya. Menang lawan Persi Kediri. Main di Ya. Brawijaya dan Vano Lillipali membuat gol. Ada motivasi yang luar biasa bagi Vano. Kakak Vano Ya, akhirnya. menang 2-1 mereka. Kita Ada di tunggu peringkat sekali. kelima. Kayak kan? Jadi saya Iya. pikir ini menarik. Ketika Ragnar Oratmangun tidak ada, Stefano Lillipali termotivasi dengan pemanggilan dia kan. Iya. Karena dia berharap dia sudah habis setelah nggak dipanggil oleh STY kemarin, Iya. sudah nggak ada. Tapi harapan itu muncul lagi Iya. ketika Patrick Kluivert menyodorkan namanya ada di antara 32. Makanya saya pikir dengan dia bikin gol tadi itu gol terakhir di musim ini. Wow. 6 gol buat dia kan 4 asis. Memang tidak Ya. sebagus yang lalu. Tidak sebagus di musim Iya, lalu. 11 gol 17 asis. Tapi sekarang oke lah 6 gol untuk seorang dia bermain di wing. Bagus, cocok untuk menghentikan Ragnar ketika Ragnar tidak bisa bermain. Saya pikir juga begitu. Iya kan? Ya kan? Memanjakan oleh Romani gitu kan. Kita lihat. Kita nanti tunggu aja. pembuktiannya. Betul. Nah, kakek Errol mungkin juga melihat, pasti mengikuti lah nama-nama ini kan. Kita tunggu akhirnya keluar cukup banyak ya. 32. 32. Iya. Kalau kakak Errol secara umum melihat pemanggilan ini seperti apa? Kalau kita pemain ya. Iya, pemain. Kalau pemain ada kan pemain baru juga Iya, yang ada. dipanggil. Iya. Jadi kalau pemain saya pikir pelatih pasti sudah melakukan penilaian. Iya, iya. Ya. Walaupun pemain lama atau baru, berarti dia punya kualitas untuk bergabung di timnas. Iya. Betul. Ya, itu Oke. saya. Jadi 32 pemain sudah akan berkumpul nanti Iya. mulai tanggal 26. Tanggal 26. Tanggal 26 kan ada sana. Kalau kompetisi kan rata-rata akhir tanggal 25, Boy. Habis setelah itu tanggal 26 masuk. Mungkin yang agak telat itu Martin Pas misalnya. Iya. Iya kan. Tapi juga kan ada beberapa yang akhirnya namanya masuk di 32 Errol, tapi kemudian ada cedera. Yes. Mes Hilgers misalnya dikonfirmasi masih cedera. Sandy Walsh kemarin, Rabu kemarin memperkuat Yokohama Mariners, bermain dengan Kobe Vizek. Dia mengalami cedera, ditarik di menit 80-an. Jadi ini kan kabar-kabar yang seakan tidak mengenakan tentunya bagi penggemar sepak bola kita. Ya. Tapi tetap kita menaruh harapan mereka sembuh. Ya. Mereka pulih pada waktunya. Ya. Nah, itu kita akan Tapi tunggu. kakak, Martin Pas kalau nggak salah kena hukuman kan? Ya, tidak bisa bermain, akumulasi dia. Tapi tetap gabung. Dia harus ada, termasuk dengan Marcelino. Ya, ya benar, Tidak bisa. kartu, ya. Karena mereka dipersiapkan bukan lawan Cina. Oke. Lawan Cina nggak main kan? Yes. Lawan Jepang tanggal 10 di Oh, Osaka. iya, dekat ya jaraknya. Iya, jaraknya Ya, kan ya, 5 benar, hari. benar, ya, ya. Baru mereka Oke, bisa ya, ikut bermain, Momboy. Benar. Jadi ya ada. Ya, kakek Errol. Ya. Oke. Pemanggilan ke timnas. Oke.
pertandingan yang sangat-sangat penting. Ya. Tanggal 5. Situasi seperti apa yang harus dipelihara oleh pemain? Mereka berlibur. Oke, Marcelino berlibur, Asnawi juga berlibur, beberapa pemain berlibur juga. Tapi tanggal 26 mereka udah harus fokus. Nah, pemainnya persiapan seperti apa? Anda pasti menghadapi pertandingan yang sangat penting, krusial. Yang penting itu kebersamaan. Kebersamaan, kekompakan itu mulai dari pengurus, pemain, semua ofisial harus kompak, harus bersatu. Pelatih semua ya? Ya, semua harus satu hati. Kita bisa sama-sama, begitu kan. Jadi faktor non teknis ini, Bung Ropan. Iya. Itu Boy, saya pikir benar. Kenapa kita punya waktu berkumpul di tanggal 26? Karena memang PK, Patrick Kluivert, ingin ada chemistry-nya tercipta di sini. Dengan waktu yang lama cocok untuk dia untuk meracik, meramu sebuah strategi. Kalau kita di Sydney kemarin kan cuma 2 hari praktis. Betul sekali. Mereka berkumpul lah, kita pura-pura habis. Kan kalah telak. Setelah itu kan habis dari Sydney, kita langsung terbang kan, ada spesial pesawat khusus untuk menghadapi Bahrain. Jadi ada waktu 4 hari ke tanggal 25 itu kita bisa ambil. Dan kita hasilnya menang 1-0. Nah ini tanggal 26, ke tanggal 5 kan cukup. 9 hari kita persiapkan. Ini di Bali sampai tanggal 31, 26 sampai tanggal 31 terakhir. Tanggal 1 mereka terbang balik ke Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi Cina. Jadi waktu itu yang dirasakan sangat penting. Dan menciptakan kekompakan dalam diri. Chemistry itu bisa dapat. Pelatih baru, pemain baru. Itu. Karena ada beberapa pemain baru juga yang dia ambil kan. Seperti Reza Arya dari BSM. Untuk timnas dengan materi pemain yang sangat profesional seperti yang kita miliki sekarang. Sid, apa yang dilakukan biasanya oleh tim pelatih yang tadi Kakak Ero bilang menjaga kebersamaan, tapi juga faktor teknis, faktor kebugaran juga dijaga. Apa yang dilakukan oleh tim biasanya, Bung? Kalau saya situasi ini kan penting juga nih, situasi krusial artinya lawan Cina ya. Pelatih bagaimana mendekati, mencoba mengambil hati pemain. Itu paling penting. Jadi one on one dengan beberapa pemain. Udah bukan bicara teknik lagi, udah bicara perasaan. Kenapa itu ya? Itu lebih, kalau saya lebih lagi dibandingkan teknik. Berarti pelatih percaya saya dipanggil, dia butuhkan saya. Saya sebagai pemain pun saya akan berikan yang terbaik untuk kepercayaan yang dia kasih sama saya. Itu. Wah, gimana, Bung? Karena begini, Patrick Kluivert itu kan harus tahu sebenarnya. Ketika datang pertama waktu itu dan kumpul di Sydney itu kan kelihatan sekali, Boy, bahwa dia tidak bisa melakukan pendekatan yang baik, sehingga starting 11 yang ditampilkan itu agak berbeda. Nathan Chow bermain, akhirnya kan buyar, nggak bisa bikin apa-apa. Rafael Struijk ada di depan. Dia tidak bisa itu. Tapi setelah balik lawan Bahrain baru ada tercipta satu kondisi yang bagus, sehingga materi starting 11 Joe Pelupesi masuk, kan kelihatan sekali oke dengan perubahan. Jadi dia mendapatkan itu yang dia tidak dapatkan di Sydney. Nah sekarang ketika di Bali dia harus bisa itu menciptakan ruang ganti yang sejuk, yang kondusif di dalam sebuah tim. Kan itu penting. Sambil dia melihat tentunya taktik apa yang harus dia berikan menghadapi Cina. Tapi tidak ada perubahan. Kalau bicara taktik 3-4-3 tetap akan dipertahankan. Saya pikir, atau 4-3-3 itu aja tidak akan berubah. Karena kita butuh menang. Karena kita butuh 3 poin bermain di kanan. Yang paling penting buat dia adalah kebugaran semua pemain ketika berkumpul. Jangan sampai ada cita. Nah itu tadi di awal ketika Mes dikonfirmasi sama klub lawan Ajax kemarin dia ketarik hamstring. Kan itu kan ada satu pukulan juga. Apakah dia bisa tersedia sampai tanggal 20 datang? Kan berbahaya kalau sampai tanggal 27-28 Mes nggak datang bisa dicoret. Sandi ketika kemarin klubnya dia bermasalah. Padahal Sandi mulai masuk line up Line up. Dan dia dipersiapkan ketika Kevin Dix yang sekarang sudah sembuh, sudah pulih, itu belum begitu bugar misalnya. Belum fit 100%. Sandi kan dipersiapkan. Nah sekarang Sandi cedera. Berarti ada pilihan lain, Asnawi Mangku Alam dan Eliano Reinders yang ada di kanan. Yang tersedia, atau Yakob Sayuri. Yakob Sayuri satu, Iya kan? Itu yang saya ini. Itu. Karena Bung Ropan menyinggung Yakob dan Yance. Dua-duanya dipanggil. Lalu ada satu lagi anak Papua. Ya kan? Kita mesti tanya juga kan Kakak Errol ini. Iya kan? Ini menarik nih. Saya senang. Anak-anak Papua diberi kesempatan, dipanggil di timnas, dan mereka bertarung pasti. Anda melihat sebagai senior, bagaimana? Zaman kemarin ST anak Papua tidak dikasih kesempatan. Sekarang zaman Patrick
anak Papua dikasih kesempatan, walaupun berapa menit Ricky membuktikan bahwa dia layak ada di timnas, ada di pemain inti. Itu. Dan akhirnya ke depan pelatih pun melihat bahwa bukan hanya Ricky saja. Pasti ada pemain-pemain Papua yang lain punya potensi untuk bergabung ke timnas. Dan akhirnya masuklah 2 kembar ini. Nah, 2 kembar ini kan sangat istimewa di Maluku. Di Maluku, ya. Di Maluku. Bahkan di sebelumnya pun, di klub sebelumnya juga. SM. SM juga sangat istimewa. Apa karakter dari Sayuri bersaudara yang kakak lihat sebagai senior? Intinya mereka tuh fighter. Tidak cengeng ya? Tidak. Walaupun kecil tapi mau berkelahi, mau bertarung apapun di lapangan. Tipikal mereka 2. Yes. Itu tipikal anak Papua. Lalu kita menarik ini. Fighter, petarung. Anda lihat juga di Sayuri bersaudara ini. Ya pasti. Ini kan dipanggil ini kan? Betul. Ketika di PSM kan saya ikut di pertandingan terakhir untuk merayakan mereka juara. Ya, dan tampil memang luar biasa. Dan wajar kalau sekarang Yakob kan bagus bersama dengan Malu. Terus bisa mencetak gol demi gol. Kontribusinya banyak. Ya, kontribusinya. Bahkan dia pernah kemarin mencetak gol 3 gol itu dalam waktu berapa lawan Solo tuh. Dalam waktu beberapa menit saja kan dia bisa membuat gol. Jadi saya pikir ketika PK mengumumkan ini dan 2 nama itu ada, Boy, wajar kalau mereka bisa bermain. Dan keberadaan dia kan cocok di saat banyak pemain bisa di kanan yang agak bermasalah. Dia bisa mengisi kekosongan di situ. Bisa bermain dengan cara yang diinginkan oleh PK. Jadi oke lah, Ricky Kambuaya kan sudah bagus. Sudah menunjukkan. Kualitas. Kepercayaan yang diberikan itu dia bertanggung jawab sekali dia bermain. Dan 1 assist dia yang hampir membuahkan gol ke Eliano Reinders kan. Kalau itu jadi gol, Boy, wah itu luar biasa. Dengan kaki luar. Tekniknya kan. Iya. Bagus sekali, bukan dia haja dengan kita, tapi dengan luar. Dia bisa ambil. Itu jarang susah bermain dengan Bahrain loh, juara Piala Teluk. Yes. Iya, dengan pemain belakang, ketenangan dia. Seorang petarung yang dibilang. Kemauan keras mereka, anak timur ini kemauan keras tuh, kecepatan mereka. Jadi itu saya pikir. Oke. Wah, ini makin menarik nih Bung Ropan. Karena kita mau korek juga nih soal wingback kiri kan. Karena kakak ini kan dulunya selalu ada di kiri. Ya kan, setelah pariwara berikut ini tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, trio pelatih sudah ada di Bali ya? Sudah. Hari ini sudah ada di Bali, PK, Pastur sama Daniel Lansan. Berarti mereka sudah menikmati betapa bagusnya training ground Bali United. Itu keinginan mereka melihat kan fasilitas yang mewah lah, bisa katakan di Bali. Dan pasti semua pemain senang. Memang layak timnas ada di tempat itu. Iya layak. Dan itu sudah dipikirkan oleh PSSI kan. Iya. Nah, Bung Ropan, 32 pemain akan mengerucut menjadi berapa? 23 sesuai regulasinya kan. 23 akan di store nanti untuk menghadapi Cina. Ya termasuk juga nanti untuk menghadapi Jepang. 23 pemain. 23 itu termasuk Marcelino dan Martin Paes. Martin Paes itu. Jadi kan kalau 23 Boy sekarang 32. Ada 9 yang akan nantinya dicoret. Bukan dicoret, artinya tersisi juga. Coret lawan Cina aja ya. Lawan Cina aja. Lawan Cina itu termasuk dengan Martin Paes dan Marcelino. Berarti secara total 7. Ya, ditambah dengan 2 Paes sama Marcelino kan 9. Karena Martin Paes dan Marcelino akan tersedia melawan Jepang. Nah, jadi 7 itu kita belum tahu siapa tuh 7 itu. Banyak. Ya kalau di kiper itu kan ada 5 sekarang. 1 mungkin pasti out. Ya kan? Gitu. Karena tinggal 3 karena Martin Paes kan nggak boleh bermain. Iya, benar. Nah, tinggal 3 itu siapa? Kalau Emil udah pasti saya pikir ya, berbicara itu. Nah, kita nggak tahu lagi di belakang siapa yang akan tersedia. Ada Nando kan? Iya, jadi itu persaingan tuh enak tuh ketika Martin Paes tidak ada, Emil ada 1, tinggal perebutan di 2-3 siapa? Ada Nando, ada Nadeo, ada Reza. Ya, jadi mereka yang akan bertarung untuk bisa mengisi 3 slot di atas untuk ini, termasuk dengan Emil. Dan kita memang punya pelatih kiper khusus ya di timnya ini ya. Iya, ada Short, Vandenberg ya. Iya. Berarti tugas dia untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Emil ya. Emil terpilih menjadi penyangga utama. Betul. Oke. Berarti nama 23 itu akan kita peroleh setelah dari Bali atau ketika tim pindah ke Jakarta? Pindah ke Jakarta kayaknya. Ditentukan 23 itu. Di Bali tuh fokus dengan mereka TC di sana. Tanggal 31 terakhir
Ya. Tanggal 1 terbang ke Jakarta dan mungkin akan penentuan di situ. Bisa sudah ketahuan siapa-siapa. Ya semua kan terserah tim kepelatihan. Ya. Iya. PK dong yang menentukan semua, Alex Pastur, ya. Ya. Jenny Lansat, ada Gerard Vandenberg. Ya, mungkin mereka yang akan melihat ini, Boy. Mulai tanggal 26 persaingan akan terjadi di situ. Ya, rame Ya kan? tuh. Rame itu Menarik kan? tuh. Sangat. Akan menunjukkan Semua yang ya. saya mampu. Betul. Ya kan? Masalah pelatih baru bang, jadi beda kan? Ya. Pengen tunjukin bahwa saya bisa gitu. Itu biasa ya? Ya, itu biasa. Di semua pemain seperti Anda Yes. alami juga seperti begitu? Sama, seperti itu. Ketika ada pergantian pelatih itu malah justru kesempatan buat pemain lain yang nggak kepanggil, Ya. ingin tunjukin bahwa dia bisa. Karena posisi Errolnya kan dulu wingback kiri ya? Ya. Naturalnya dia kiri. Kalau sekarang ini kita punya siapa, Bung? Verdong, Calvin Verdong, Lee Verdong, James, Arhan ya? Arhan. Pratama Arhan, Pratama. Sain Patinama. Sen Patinama. Ya. Empat-empatnya sekarang ada di Bali. Ya. Ya. Berarti proses persaingan itu kan terjadi. Yes. Gitu kan? Minimal satu posisi 2 orang. Satu posisi 2 orang ya. Ya, Betul. minimal. Nah, ini pertanyaannya ke Errol ini. Ya. Apa yang membedakan sekarang zamannya Errol sebagai pemain yang murni wingback kiri dengan wingback dengan sepak bola modern sekarang seperti yang dilakukan oleh timnas sekarang? Oke. Sepak bola saya pikir ini juga ilmu. Pasti berkembang. Ya. Zaman dulu kita, Bang Ropada, Ya. kebanyakan garis saja mainnya. Oh gitu. Yes, naik turun naik. Sekarang udah enggak, Bang. Justru bisa masuk jadi gelandang. Masuk ke berkiri, tengah. iya, masuk ke tengah. Itu berkiri modern sekarang, Bang. Oke. Itu perbedaannya. Jadi tidak hanya lari bawa bola sampai ujung lalu track, Yes. istilahnya track itu namanya. Ya. Ya kan? Sekarang Track ke tengah. bisa jadi masuk jadi gelandang. Oke. Ah, Oh, kayak back kiri Liverpool. Ya. ke kanannya Arnold. Back kanannya Arnold kan? Ya. Trent Alexander-Arnold. Atau Jordi Alba ya, Ya, masuk tengah gitu. Alba. Masuk ke dalam, ya. Nah, kalau begitu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang wingback? Yang harus dimiliki oleh seorang Asnawi, Arhan, Verdong lah yang udah jadi itu. Termasuk Yance dong ya. Termasuk Yance. Kita pada umumnya kan bisa crossing. Artinya naik ke depan, kita bisa crossing. Tapi tugas utama kita kan jaga belakang. Sekarang malah dituntut harus lebih lagi. Kita bisa masuk jadi gelandang, bisa mengumpan, bisa memberikan asit. Itu yang saya pikir perbedaan yang mencolok, yang back kiri dulu dan yang modern sekarang. Itu yang saya lihat. Berarti ya lebih sulit yang sekarang dong ya. Pasti, karena perannya sudah banyak. Bukan di atas saja, tapi sekarang masuk ke dalam lagi. Bukan naik turun atas garis-garis, enggak. Kadang-kadang ke dalam. Tambah lagi tugasnya tuh, Bang. Nah, berapa? Iya, memang agak lebih sulit. Apalagi bermain dengan pola yang kita tahu bersama lah. Kalau main 3-4-3 kan 3 back belakang berarti akan mendorong 2 wing back kita, full back kita itu untuk lebih ke depan ke Iya, gelandang. betul. Entah Kevin Dix ya atau Calvin Verdong. Nah, itu kan kerjanya mereka tuh naik turun terus. Di saat kita transisi permainan dari bertahan ke menyerang ke bertahan, mereka tuh harus siap terus di 2. Apalagi kalau bermain misalnya dengan 4-3-3. Jadi memang dibutuhkan pemain yang berkualitas di posisi full back. Karena mereka kan bisa harus cepat naik pada saat menyerang. Ketika menyerang, Ya, naik. pada saat Bertahan, tertekan, mereka pun harus cepat untuk ke belakang. Jadi memang tenaga mereka kuat dan beruntung kita punya wing Pemain back yang atau full back spesial. yang bagus. Oke, apa kelebihan Verdong di mata seorang Saya, Errol Iba? itulah back kiri modern yang terbaik yang pernah dipunya oleh timnas Indonesia. Ah, serius. Saya back kiri loh, Kakak. Iya. Saya harus ini. akui kalau ada yang lebih baik, harus kita bilang baik. Betul. Ya. Iya. Itu menurut pandangan saya tidak tahu kalau kakak Tapi berdua. sama lah. Ya? Ya. Iya, kita kan bertanya kepada Memang yang bermain di orang back yang kiri. ada di back kiri. Iya, gitu. Yang hidupnya waktu itu ya tadi turun naik crossing. Ya, Tapi betul. sekarang nggak seperti begitu. Iya. Itu back kiri top dan beruntung timnas bisa memiliki Verdong. Bung, Verdong ini tidak tergantikan pasti. Iya, 7 sulit pertandingan tergantikan. ya. Iya. Tidak Walaupun, tergantikan. walaupun ada Dean James sebenarnya yang juga bagus, tetapi kita bisa lihat kan keberadaan Verdong, dan Verdong itu bisa memainkan di saat yang menarik ketika kita kesulitan di back tengah. Nggak ada orang, dia bisa ke dalam. Ya, itu pernah saya lihat Iya. satu kali yang dia kejar sampai ke Iya, dia sebelah bisa kanan tuh. dia bisa Iya. ke dalam. Ya. Ya, waktu lawan Arab. Sudah menyalahi iya. pakem itu. Iya. Iya, benar. Lawan Keluar Arab. dari jalur. Keluar dari jalur itu. Ada di kiri, tiba-tiba dari kanan dia masuk. Yes. Untuk Itu saya memberikan umpan kepada Marcelino. Cuma saya lupa. Gol kedua Marcelino lawan Arab. Ya, saya lupa pertandingan apa Arab, benar, ya. Arab saja Tapi kita saya menang di tahu. GBK 2-0, Pak. Iya. Dia ada di kanan tiba-tiba untuk masuk dan dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Itu luar biasa bagi dia.
Dan kita bisa melihat kan dia sering juga ditarik bermain di zaman SD juga, bisa bermain ke dalam dengan 3 back. Ya. Ya kan, kalau dia bermain ke dalam 3 back berarti Dean James akan tersedia di sana untuk back kiri. Jadi memang kualitas dia oke. Jadi Jadi sulit untuk menyingkirkan dia dari posisi utama, agak sulit. kecuali akumulasi kartu. Iya. Kecuali aku Atau dia cedera. Atau cedera. Cedera. Ya. Oke. Selama Iya, masih kan, fit, iya. saya pikir itu tempat dia. Masih di wing back. Kalau gitu back kanan menurut Errol, Kevin Dix adalah pilihan utama atau mungkin ada Saya pikir untuk usulan bek kanan, baru. Kevin Dix, tapi kalau bisa coba Yakob. Ini. Ya. Iya. Kalau bisa coba dia. Dikasih Kenapa kesempatan, ya, boleh sedikit tunjukin mungkin latihan apa main. Yakob pun mampu untuk melakukan seperti yang Anda katakan. Tidak hanya sebagai murni flank, tapi juga berperan masuk sebagai gelandang. Sangat, Dia sangat lakukan bisa. di Satu umpan untuk Ferdinand waktu lawan apa? Kita yang gol. Lawan Irak. Lawan Irak. Piala Asia. Yakob yang umpan. Yang gol balasan kan yang Marcelino ambil itu, ya kan Iya. Yakob dari kanan Kan menyisir Yakob yang masuk. kasih asis. Dia asis dan Marcelino muncul di Piala Yakob Asia punya di Qatar. kemampuan. Ya. Ya. Oke. Dol. Tadi karena sudah singgung soal Stefano Lillipali, jadi kita mesti bahas agak lebih intens ini. Iya. 2023 terakhir bermain. Ya, lawan Turkmenistan terakhir bermain dan saya nonton ketika bermain di Gelora di Bung Tomo di Surabaya saya itu. Iya. Pertandingan persahabatan. Oke. Dan dia bermain mungkin itu tidak sampai 20 menit, 19 menit lah. Dia masuk di babak kedua termasuk dengan Egy juga. Dan dia memberikan 1 asis kan. Gol kedua Indonesia tuh ke gawang Turkmenistan itu dari Vano. Memberikan ke Egy dan Egy bisa mencetak gol, itu diberikan kesempatan. Itu pertandingan terakhir dia bersama dengan tim nasional. Dari 30 caps yang mungkin dia sudah bermain melawan kita. Tahun berapa tuh? 2023. 23. Iya. Itu Usia sudah 35 tahun. Tapi kemampuan skill individunya sudah tidak dipertanyakan lagi. Ya. Visi bermainnya bagus. Menurut Bung Errol, peran seorang Stefano baik di klub dan nanti di timnas kalau dia dimainkan seperti apa? Kalau umur memang udah tua, tapi timnas sepertinya butuhkan pengalaman daripada kualitas Lillipali, saya pikir itu. Karena dia sudah buat kontribusi Ya. di klub ya. Ya. Dan ketika dipanggil, saya pikir sudah layak bergabung dengan timnas. Stefano. Yes.